Prof, Ya, ini sebelum pulang mau nanya nih. nanya apa? Nanya apa? Ini Hah? apa sih tentang Nabi, Prof? Ya, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, Oke, bisa Nabi Muhammad. Kenapa? Apa Nabi itu nggak pernah susah, Prof? itu ST12 itu. Tahu nggak ST12? Nah, tahu nggak? Nggak Tahu, tahu. tahu. Apa? Grup band. Oh, grup band. ST12 itu sok tahu, sok tahu, sok tahu 12 kali. Siapa Hmm, bilang Nabi nggak pernah susah? Sering ya, dibikin susah orang terutama paling sering. Nabi Muhammad SAW bahkan semua para nabi itu tidak pernah lepas dari suffering, dari penderitaan. Ya. Tapi yang jadi masalah itu bagaimana menghadapi, menyikapi penderitaan itu. Nah itu para nabi itu powerful betul ya, Pak, kuat. Jadi ya mengalami sih, mengalami kesedihan, mengalami kesusahan. Perjalanannya mana ada yang nggak susah? Ya kan, contohnya hijrah itu susah, susah sekali itu. Ya. Kenapa bisa hijrah itu? Ya karena hina orang, ya, dilempari kotoran dan sebagainya, ya, susah. Bahkan Nabi pernah nangis juga kan, atas kematian salah satu anggota keluarganya. Ya. Tapi kemudian dia mengisyaratkan nangis boleh. Itu nangis itu tandanya orang susah kan berujung pada tangisan ya, nangis. Nangis boleh karena hak mata untuk meneteskan air mata, tapi nggak usah banyak-banyak, apalagi kalau sampai seember itu nggak boleh. Gitu. Terus kenapa nanya itu? Kamu punya masalah? Hmm? ya, Apa masalahmu? Hah? Kamu sudah sering susah gitu iya. maksudnya? Gimana cara menghadapi Menghadapi kesulitan? Ya kesulitan? kayak para nabi itu, mereka sabar, ya, mereka tabah, mereka kuat dalam menghadapi kesusahan itu, kesulitan itu. Ketika dalam kesusahan bersama sahabatnya, Abu Bakar misalnya, itu saling mengingatkan agar tetap tidak susah dan tidak khawatir. La takhaf wa la tahzan. Gak usah merasa takut, susah, ya, gak usah. Kenapa? Karena kita bersama Allah. Gitu. Jadi kalau Firman mengalami kesusahan, itu sama dengan para nabi. Karena nabi juga manusia. Ya. Yang penting adalah pertanyaannya mungkin begini. Bagaimana cara menghadapi kesusahan itu? Yang pertama adalah hadapi kenyataan. Ya. Yang kedua, setelah menghadapi kenyataan itu kita memprioritaskan dari berbagai kesusahan itu kesusahan mana yang paling harus dulu diselesaikan. Kalau persoalannya adalah persoalan kehidupan, itu banyak persoalan kehidupan tuh. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan pendidikan, ya kan? Ada persoalan keluarga. Itu dicari mana sekarang yang paling menjadi masalah, yang bikin susah, yang paling bikin susah apa? Sebut saja misalnya di era COVID-19 ini yang paling bikin susah adalah masalah ekonomi. Betul nggak? Hmm, Susah duit, ya kan? Nah, maka itu yang diprioritaskan. Menghadapi kenyataan kesulitan keuangan itu, maka berarti kita harus berusaha dengan memunculkan kreativitas kita. Ya, kalau pegawai negeri mungkin bekerja dengan keras dan mencari pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan berupa kegiatan-kegiatan. Tapi kalau wirausaha, misalnya bisnis makanan, ya, maka meskipun hanya jual serabi, itu jangan kecil hati, jangan merasa susah. Tapi kita harus
berkreasi. Kalau Sorabi yang umum itu kan 2.000. Mau nggak menaikkan harganya? Susah. Kecuali kalau kita memberi tambahan lagi sesuatu yang lain. Misalnya Sorabi rasa keju. Itu bisa 5.000 itu. Apalagi kalau Sorabi super. Ada kejunya, ya kan? Kemudian ada lagi dagingnya, sosisnya, kemudian ditambah lagi ada mayonesnya, itu bisa jadi 7.000 atau 10.000 itu. Nah, tetapi mindset kita kalau Sorabi ya gitu. Nah, itulah yang membuat kita susah, ya, atau kita tidak bisa naik rankingnya, menaikkan kualitasnya. Saya tidak tahu kesusahan Firman itu di mana. Kalau susahnya itu misalnya sebut saja adalah mencari pasangan, maka yang harus kita lakukan adalah 3. 1, human communication. Berkomunikasilah. Lengkapi kemampuan kamu dalam ngobrolmu, dalam berkenalanmu, dalam menggunakan alat-alat semacam HP itu yang lebih menarik, lebih simpatik, ya, dan lebih memberikan kegembiraan kepada orang lain. Dan berkomunikasi juga dengan semua orang, karena mereka itu bisa menjadi bagian yang kedua, yaitu human relation. Nah, selama ini kamu posisi sebagai apa? Kalau tetap bertahan di posisi itu tanpa kamu mencari relasi, kan kamu bisa berbicara dengan teman yang lain yang satu profesi. Ya, nah nanti ada obrolan-obrolan yang menaikkan kreativitas kita untuk mendapatkan sesuatu, yaitu misalnya aku punya kenalan nih, kamu mau nggak? Kan gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan membangun human connection. Dari tingkatan komunikasi yang bagus itu bisa menjadi relasinya bagus. Relasinya bagus itu bisa menghasilkan produk lain, yaitu koneksi. Perlu koneksi. Kalau koneksimu sekarang itu baru RT, yaitu dinaikkan lagi lah kepada pengusaha. Naikkan lagi kalau di dunia pendidikan ke guru besar. Naikkan lagi kalau di perusahaan ke bos perusahaan. Nah, itu kalau sudah bos perusahaan punya anak buah, karena kamu punya koneksi dia, bos itu akan mengatakan, kamu nyari pasangan sama anak buahku aja ya, aku nanti yang uruskan, begitu. So don't worry, be happy, lakukan upaya-upaya keras untuk mencapai cita-citamu. Gak usah panjang-panjang lah, udah gitu aja ya. Oke, Man.